Prof, kalau gitu kalau kita kembali ke soal bagaimana TNI ditempatkan untuk menjaga dan itu terkait dengan penanganan kasus-kasus besar di kejaksaan. Apa indikator yang kita bisa lihat bahwa ini berhasil dilakukan untuk mengirim pesan pada siapapun yang menjadi backing kasus-kasus besar ini atau yang ingin melindungi kasus perkara korupsi besar, bagaimana kita melihat indikator message yang diberikan dengan menjaga kejaksaan oleh TNI ini berhasil dengan baik, membuat backing ketakutan dan membuat penanganan kasus korupsi berhasil. Indikatornya itu peristiwa saja, bukti bahwa sebuah kasus besar tidak bisa dilindungi oleh siapapun. Saya bisa menyebut 3. Contoh? Sambo, berhasil tuh kejaksaan. Meskipun tarik-menarik sebelumnya, tawar-menawar apakah hukumannya angka apa huruf kan gitu. Waktu itu ada yang minta angka saja, berapapun angka berikan. Karena kalau angka bisa diremisi tiap tahun sampai habis gitu. Tapi kalau huruf mati atau seumur hidup enggak ada remisinya. Kan gitu kan, tarik-menarik. Ternyata kejaksaan pada waktu itu berani menuntut gitu. Kemudian kasus itu bank koperasi Henry Surya. Kan bebas semula toh, Jaksa Agung marah-marah gitu. Kok ini sudah bener anunya, saya kumpulkan di kantor saya sore-sore. Kita pidanakan lagi dari kasus yang lainnya, kasusnya kan banyak nih, masuk penjara juga. Itu indikatornya kasus saja, saya tidak tahu indikator lain yang bisa. Indikatornya bagaimana ketika nangani kasus berani. Ya kan, kasus Surya Darmadi dibebaskan, coba dibebaskan tuh semula. Loh kita naik. Langsung kasasi, ini enggak benar ini. Hukum dia. Jadi, bukan, kalau Surya Darmadi itu dulu mau dimaafkan untuk dengan denda. Yang triliunan itu hanya mau didenda sekitar sekian ratus miliar. Terus saya bilang enggak boleh. Saya bilang kejaksaan naik aja. Dihukum 41 triliun. Jedet 41 triliun orangnya masuk penjara 12 atau 18 tahun. Tapi di Kejaksaan Agung 41 triliun itu dipotong menjadi 2, sekian triliun. Artinya itu keberhasilan. Jadi Prof Mahfud, kalau Prof Mahfud katakan tidak terlalu setuju kalau ini dipermanenkan, tapi bisa memahami. Bisa memahami sementara. Ya, memahami sementara bahwa tentara ikut menjaga kantor-kantor kejaksaan ini adalah supaya ikut mengawal proses penyelesaian kasus-kasus korupsi supaya jangan ada backing dan dapat diselesaikan dengan baik karena ini adalah komitmen untuk pemberantasan korupsi. Dan indikator keberhasilannya adalah sampai kita akan lihat kasus-kasus mana yang betul-betul dikejar sampai pengadilan dan pelakunya mendapat hukuman seberat-beratnya dan dapat mengembalikan uang sebagai kerugian negara kembali ke negara. Betul. Itulah indikator keberhasilannya. Di situ kita akan melihat dijaga oleh TNI berhasil. Betul. Filosofinya itu, kalau kejaksaan itu keberhasilannya kalau berhasil menuntut dan menghukum seorang. Itu filosofinya karena dia wakil negara untuk membuktikan kejahatan orang. Jadi salah orang mengatakan jaksa itu tidak untuk menghukum. Dia tugas menghukum kok. Yang berhasil itu pengacara kalau bisa membebaskan kliennya dengan hukum itu berhasil. Kalau jaksa itu ukurannya kamu nangani perkara berapa kok jadi gagal. Wow, itu salah itu. Karena memang undang-undangnya nuntut. Ada ini kemarin saya dengar ada orang menteri, loh kejaksaan tuh enggak boleh tujuannya menghukum orang, tugasnya menghukum orang dia. Yang membebaskan tuh hakim dan pengacaranya, kan gitu. Kalau jaksa tugasnya itu, kalau tidak bisa itu berarti gagal Anda sejak awal. Kenapa ditangani kalau tahu gagal, kan gitu kan? Jadi Prof, semoga kalau ini memang untuk tujuan baik, semoga ini bisa membuahkan hasil yang baik juga. Karena pemberantasan korupsi adalah harapan setiap dari kita. Dan yang kedua, semoga ini juga tidak digunakan hanya untuk kepentingan politik internal. Ya. Terima kasih Prof Mahfud. Rosi, makasih Rosi.